perjuangan ke surga, yang ternyata adalah pintu neraka. Mari kita telusuri episode pertama dari serial horor terbaru yang akan membuat kalian merinding, berjudul Undangan ke Surga Tersembunyi. Cerita kita dimulai dengan Elara, seorang influencer wellness yang sukses di permukaan. Di balik senyum sempurnanya di Instagram, ia menyimpan rahasia kelam, depresi berat, dan kecanduan obat penenang. Suatu hari, sebuah undangan emas tiba untuknya. Sebuah retreat eksklusif bernama Pesanggerahan Teratai Merah menjanjikan kelahiran kembali total dengan metode kuno yang misterius. Dan semuanya gratis. Kesempatan ini terasa seperti jawaban dari doa-doanya. Elara tidak pergi sendirian. Ia ditemani Raka, fotografernya yang setia namun selalu sinis. Raka tidak percaya pada hal-hal mistis dan menganggap retreat ini hanyalah akal-akalan untuk mencari mangsa. Perjalanan mereka ke Pesanggerahan itu sendiri sudah terasa janggal. Mobil jeep yang mereka tumpangi harus menembus jalanan berlumpur di tengah hutan yang begitu lebat dan senyap. Kabut tebal menyelimuti segalanya. Dan yang paling menakutkan, sinyal ponsel Elara mati total. Mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar. Elara bergumam. Katanya, tempat ini bisa menghapus dosamu. Tapi hutan ini rasanya seperti menahan napas. Setibanya di sana, mata mereka dimanjakan oleh pemandangan yang luar biasa. Pesanggerahan Teratai Merah adalah kompleks bangunan kayu jati kuno yang megah, berdiri anggun di tengah lembah tersembunyi. Indah, namun udaranya terasa lembab dan berat. Di sana, mereka disambut oleh Nyi Laras, pemimpin Pesanggerahan itu. Seorang wanita berusia 50-an, tapi dengan penampilan awet muda. Seperti 30-an, ia karismatik, tapi senyumnya terasa dingin dan tidak mencapai matanya. Selamat datang, anak-anakku yang rusak. Sapanya dengan suara lembut yang menusuk. Di sini, kalian akan dikosongkan, lalu diisi kembali. Di Pesanggerahan, Elara dan Raka bertemu dengan dua peserta lainnya. Ada Vino, anak orang kaya yang sombong dan arogan, yang sepertinya dikirim ke sana karena kelakuannya. Lalu, ada Siti, seorang gadis pemalu, dengan tatapan penuh harapan, yang putus asa mencari kesembuhan untuk penyakit kulit misterius yang dideritanya. Mereka semua membawa beban dan kerapuhan masing-masing. Mangsa yang sempurna untuk sesuatu yang jahat. Keanehan mulai terasa saat makan malam pertama. Hidangan yang disajikan terlihat sangat lezat, penuh warna, dan ditata dengan indah. Tapi saat masuk ke mulut, teksturnya aneh, hampir seperti daging mentah yang alot. Vino langsung mengeluh. Ini daging apa sih? Baunya anjir. Nyi Laras hanya tersenyum tipis dan menjawab, itu adalah berkah dari tanah ini. Nah Vino, makanlah agar tanah ini mengenalimu. Berbeda dengan Vino, Siti justru makan dengan lahap, seolah itulah makanan terenak yang pernah ia rasakan. Malam harinya, Elara kembali ke kamarnya yang mewah dan luas. Segalanya tampak sempurna, dari tempat tidur empuk hingga pemandangan hutan dari jendela besar. Namun, perasaan tidak nyaman terus mengganggunya. Didorong oleh rasa penasaran, ia mulai memeriksa sekeliling kamarnya. Dan di sanalah ia menemukannya, sebuah ukiran kecil yang tersembunyi di bawah rangka tempat tidur kayu yang berat. Ukiran itu dibuat dengan goresan yang kasar dan terburu-buru, seolah diukir dalam kepanikan. Pesannya singkat, namun cukup untuk membuat darah Elara membeku. Pesan itu berbunyi, jangan minum tehnya, AR. Siapakah AR? Apa yang terjadi padanya? Dan teh apa yang dimaksud? Tiba-tiba, teh herbal yang disajikan oleh Nyi Laras setiap malam terasa jauh lebih mengerikan. Elara kini sadar, ini bukanlah tempat penyembuhan. Ini adalah sebuah perangkap. Episode pertama ditutup dengan Elara yang menatap teh di mejanya dengan ketakutan. Sementara di luar, suara-suara aneh dari dalam hutan mulai terdengar. Perjuangannya untuk bertahan hidup baru saja dimulai. Kisah Pesanggerahan Teratai Merah ini
benar-benar menjanjikan sebuah teror psikologis yang mencekam. Dari premisnya saja kita sudah bisa merasakan bahwa ini bukan horor biasa. Bagaimana menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi di pesanggerahan itu? Tulis teori kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Pagi itu, udara sejuk pegunungan terasa aneh, membawa aroma dupa dan tanah basah yang pekat. Kami semua, para peserta retret penyembuhan, duduk bersila di pendopo utama. Di depan kami tersaji kengker-kengker, keramik berisi cairan merah tua, kental seperti darah. Nyilaras, pemimpin retret dengan senyumnya yang selalu terasa janggal, berdiri di tengah kami. Suaranya yang lembut dan dalam mulai terdengar, seperti mantra yang merayap masuk ke telinga. Minumlah, katanya. Ini adalah teh akar bumi. Biarkan akarnya masuk ke dalam dirimu. Biarkan dia membersihkan semua darah kotormu, menyucikan jiwa dan ragamu. Aku teringat peringatan samar dari seorang warga desa saat kami tiba kemarin. Jangan minum apapun yang warnanya seperti tanah. Kata-kata itu bergema di kepalaku. Saat semua orang mulai mengangkat cangkir mereka, aku ikut mengangkat cangkirku. Aku mendekatkannya ke bibir, merasakan uapnya yang beraroma aneh. Lalu dengan gerakan cepat yang kuharap tak terlihat, aku memiringkan kepalaku seolah-olah minum, membiarkan sedikit cairan menyentuh bibirku sebelum menumpahkannya diam-diam ke tanah di samping bantalku. Rasa pahit dan sepat langsung menyergap lidahku. Aku menahan diri untuk tidak terbatuk. Satu persatu yang lain menghabiskan teh mereka. Raka yang duduk di sebelahku menenggaknya dalam sekali tegukan. Matanya yang tadi berbinar ceria perlahan menjadi kosong. Ekspresi wajah para peserta lain juga berubah. Mereka menatap lurus ke depan dengan senyum tipis yang aneh, seolah pikiran mereka telah melayang ke tempat lain. Mereka dalam keadaan trans, terhipnotis oleh teh dan suara Nyilaras yang terus bergumam tentang penyucian. Hanya aku yang masih sadar sepenuhnya. Jantungku berdebar kencang di dalam lingkaran orang-orang yang tatapannya kosong. Aku tahu sesuatu yang sangat salah akan segera terjadi. Sesi berikutnya disebut terapi penyucian jiwa. Nama yang indah untuk sebuah kengerian yang tak terbayangkan. Para peserta dipanggil satu persatu masuk ke sebuah bilik bambu tertutup di belakang pendopo. Yang pertama adalah Siti, seorang gadis muda yang datang dengan harapan menyembuhkan duka setelah kehilangan ibunya. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan mendorongku untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam sana. Aku menyelinap ke belakang bilik. Apa yang kulihat membuat darahku seolah membeku. Di dalam ruangan yang rimeng-rimang, Siti duduk di sebuah kursi kayu membelakangiku. Ia bertelanjang dada dan punggungnya yang mulus terpampang jelas. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, Nyilaras menyayat punggung Siti. Bukan sayatan kecil, tapi goresan panjang dan dalam yang membuat kulit terbelah. Aku menahan napas, menunggu jeritan kesakitan Siti. Tapi jeritan itu tak pernah datang. Siti hanya diam, dengan senyum kosong yang sama seperti saat ia meminum teh tadi pagi. Dari mangkok kayu di sampingnya, Nyilaras mengambil sesuatu yang membuat perutku mual. Benda itu tampak seperti cacing hitam pekat, atau mungkin akar tanaman yang masih hidup. Menggeliat-geliat di antara jemarinya. Dengan perlahan, ia memasukkan benda menggeliat itu ke dalam luka menganga di punggung Siti. Aku bisa mendengar suara desisan pelan saat benda itu masuk ke dalam daging, seolah membakar jalannya sendiri. Darah merembes keluar. Namun, benda hitam itu terus merayap masuk, hingga akhirnya lenyap seluruhnya ke dalam tubuh Siti. Dan Siti, ia masih tersenyum,
Aku cepat-cepat menjauh dari bilik itu. Tubuhku gemetar hebat. Aku harus pergi dari sini. Aku harus mengajak Raka pergi. Malam harinya, suasana semakin mencekam. Kabut tebal turun dari hutan, menyelimuti pondok-pondok kami. Ia hanya duduk di beranda pondok, menatap kosong ke arah hutan yang gelap. Matanya tidak lagi fokus. Aku memanggil namanya berkali-kali, tapi ia seolah tak mendengar. Raka, kamu baik-baik saja? Tanyaku sambil mengguncang bahunya. Perlahan, ia menoleh padaku. Matanya yang kosong kini memiliki kilau yang aneh. Aku baik-baik saja, Elara, jawabnya dengan suara yang datar dan tanpa emosi. Suara itu bukan suara Raka yang kukenal. Kemudian, aku melihatnya di bawah cahaya bulan yang redup. Di kulit lehernya, tampak urat-urat halus berwarna hitam, menjalar seperti akar pohon yang merambat. Di bawah tanah, urat-urat itu berdenyut pelan, seolah hidup. Rasa ngeri menjalari tulang punggungku. Apa itu di lehermu, Raka? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menyentuh lehernya sendiri. Jarinya menelusuri pola urat hitam itu. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang sama seperti senyum Siti. Senyum kosong para peminum teh. Aku bisa mendengar tanah bernapas, El, bisiknya. Aku bisa merasakan denyut jantung hutan. Indah sekali. Kalimat itu membuatku sadar aku telah kehilangan Raka. Teh itu, akar itu, apapun itu, telah mengambil alih dirinya. Aku sendirian di tempat terkutuk ini, dikelilingi oleh orang-orang yang tubuhnya telah menjadi inang. Bagi sesuatu yang mengerikan dari dalam bumi, aku harus lari sekeran-uga sebelum mereka menyadari bahwa aku satu-satunya yang belum disucikan. Aku tidak membuang waktu. Dengan legenda bidang, aku kembali ke pondokku, mengambil hansel dan barang seadanya. Patah atau desau angin membuatku terlonjak. Aku harus keluar dari kompleks retret ini dan mencapai jalan utama sebelum fajar. Aku bergerak dalam beang-beang, melewati pondok-pondok lain. Dari beberapa pondok, aku bisa mendengar gumaman aneh, seperti orang-orang yang sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Puncaknya, aku melewati pendopo utama. Di sana, di bawah sinar bulan, aku melihat pemandangan yang tak akan pernah kulupakan. Beberapa peserta termasuk Raka berdiri mematung menghadap hutan. Mereka tidak bergerak sama sekali, tapi tubuh mereka berubah. Urat-urat hitam itu kini telah menjalar ke seluruh wajah dan lengan mereka, membentuk pola-pola rumit seperti sulur tanaman. Dari beberapa titik di kulit mereka tumbuh tunas-tunas kecil berwarna hijau pucat. Mereka benar-benar menyatu dengan alam, tapi dengan cara yang paling mengerikan. Di tengah-tengah mereka, Nyi Laras berdiri dengan tangan terentang, seolah sedang memimpin sebuah orkestra bisu. Ia merasakan kehadiranku. Perlahan, kepalanya menoleh ke arahku. Aku tidak menjawab. Dengan suara Nyi Laras yang terus terngiang di kepalaku, kau tidak bisa lari dari Ibu Pertiwi. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah Elara. Sampai jumpa di video berikutnya. Hutan ini tidak lagi ramah. Di tengah malam yang pekat, Vino, dengan napas terengah-engah dan mata penuh ketakutan, berlari membabi buta, menembus pepohonan. Kabut tebal turun begitu cepat, melahap semua cahaya dan arah. Setiap pohon tampak sama. Setiap jalan setapak terasa seperti lingkaran setan. Ia tersesat, benar-benar tersesat. Tiba-tiba, kakinya tersandung sesuatu yang aneh.
panggilannya. "Lepaskan, tolong," jeritnya. Suaranya tercekat oleh teror. Hutan ini hidup, tarikan semakin kuat, menyeretnya ke dalam kegelapan abadi di bawah tanah. Ceritanya yang terakhir hilang, ditelan oleh kesunyian hutan yang menakutkan. Keesokan paginya, matahari terbit, membawa harapan palsu. Pintu kamar Siti terbuka perlahan, menampakkan sosoknya yang berdiri di ambang pintu. Elara dan Raka menatapnya dengan heran. Penyakit kulit yang kemarin menyiksa Siti telah lenyap tanpa bekas. Kulitnya mulus, tapi ada sesuatu yang sangat salah. Mata Siti, matanya kini hitam total, seperti dua lubang kosong tanpa pupil, tanpa kehidupan. Di beberapa bagian lengannya, kulitnya mengeras dan bertekstur seperti kulit kayu. Gerakannya kaku, tidak wajar, seperti boneka kayu yang baru belajar berjalan. Dengan suara yang aneh dan bergema, seolah datang dari tempat yang jauh, Siti berkata, "Aku sudah sembuh." Ini bukan kesembuhan, ini adalah transformasi menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Ketakutan baru yang lebih dalam mencengkeram Elara dan Raka. Kondisi Raka sendiri semakin memburuk. Ruam di tubuhnya menyebar cepat dan napasnya terdengar berat. Elara tahu mereka tidak punya banyak waktu. Dengan sisa tenaganya, ia memapah Raka, menariknya menjauh dari tatapan kosong Siti, menuju gudang tua di belakang penginapan. Ia punya firasat buruk. Firasat bahwa jawaban atas semua ini tersembunyi di sana. Pintu gudang berderi terbuka, menyebarkan bau apek dan debu. Di dalamnya, di sudut yang gelap, mereka menemukan tumpukan barang-barang pribadi yang terlupakan. Tas ransel usang, jaket kumal, buku harian yang lapuk. Mata Elara terpaku pada sebuah gantungan kunci kayu dengan ukiran inisial A.R. Seketika ia teringat cerita Ibu Laras tentang peserta sebelumnya, Aryo dan Ratna. Ini pasti milik mereka. Mereka tidak pernah kembali. Di sampingnya ada tumpukan barang lain, milik orang lain, peserta-peserta lain yang namanya kini hanya menjadi legenda menakutkan. Saat itulah kenyataan pahit menghantam mereka seperti badai. Tidak ada yang pernah pulang dari sini. Program penyembuhan ini adalah sebuah jebakan. Mereka adalah korban selanjutnya. Raka, dengan kesadaran yang timbul tenggelam, mencengkeram lengan Elara. Matanya nanar. "Kita tidak seharusnya pergi, Elara," bisiknya lirih. Suaranya bergetar. "Ibu Laras, Ibu Laras." Marah. Kemarahan Ibu Laras bukanlah kemarahan biasa. Itu adalah kutukan yang mengikat mereka semua ke tempat ini selamanya. Elara merasa ditumbuhkan seakan merata, menjadi dingin. Mereka harus keluar dari sini sekarang Huga. Tapi kemana? Hutan di luar adalah penjara hidup, dan di dalam penginapan, monster dengan wajah teman mereka menunggu. Keputusasaan mulai merayap, tetapi Elara menepisnya. Ia menatap Raka yang semakin lemah. Ia harus kuat untuk mereka berdua. Ia mulai memeriksa barang-barang itu lagi, mencari petunjuk apapun, secercah harapan. Di tengah tumpukan keputusasaan ini, sebuah buku harian kecil menarik perhatiannya. Sampulnya sudah lapuk, tapi tulisannya masih bisa terbaca. Dengan tangan gemetar, Elara membukanya. Ini adalah catatan harian Ratna. Halaman demi halaman berisi tulisan tangan yang awalnya rapi dan penuh harapan, perlahan berubah menjadi coretan panik dan putus asa. Ratna menulis tentang ritual aneh yang dilakukan Ibu Laras di malam hari, tentang persembahan untuk penjaga hutan, tentang bagaimana teman-temannya satu persatu berubah. Kulit mereka mengeras menjadi kayu, mata mereka menjadi kosong. Di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat yang ditulis dengan goresan kasar dan tergesa-gesa. Dia bukan memberi, dia mengambil jiwa kita untuk umurnya. Jantung Elara seakan berhenti berdetak. Ibu Laras tidak menyembuhkan. Dia adalah parasit, monster yang
Siluetnya yang mengerikan tampak melawan cahaya pagi yang pucat. Matanya yang hitam legam memindai seisi ruangan, seolah bisa melihat menembus kegelapan. Kalian tidak bisa lari, suaranya bergema, memenuhi ruangan kecil itu dengan teror murni. Itu bukan lagi suara Siti. Itu adalah suara hutan, suara kutukan itu sendiri, yang berbicara melalui tubuh teman mereka. Elara memeluk Raka erat, berdoa dalam hati agar mereka tidak ditemukan. Tapi ia tahu, doa saja tidak akan cukup. Di tempat ini, tidak ada yang mendengar doa mereka, kecuali sang penjaga hutan yang lapar. Mereka terperangkap antara monster yang dulunya teman, dan dalam dari semua ini, seorang wanita tua yang menyembunyikan keabadian iblis di balik senyum ramahnya. Waktu mereka hampir habis. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Suara langkah Siti yang menyeret semakin mendekat ke persembunyian mereka. Elara bisa merasakan getaran di lantai kayu. Napas Raka di sebelahnya semakin dangkal. Elara melihat celah di antara karung-karung. Ia bisa melihat kaki Siti yang kulitnya kini bener-bener terlihat seperti batang pohon yang kasar. Sesuatu harus dilakukan. Dengan putus asa, Elara mencari senjata apapun di sekitarnya. Tangannya mirobe-roba tanah dan menemukan sepotong besi berkarat. Mungkin bagian dari alat pertanian tua. Beratnya terasa menenangkan di tangannya. Meski ia tahu, itu mungkin tidak ada gunanya melawan kekuatan supernatural. Tiba-tiba, Raka terpatuk keras. Suara itu menggema di keheningan gudang. Langkah kaki Siti berhenti. Kemudian, perlahan berbalik ke arah mereka. Habislah. Sudah. Elara menggenggam besi itu lebihan, bersiap untuk pertarungan terakhir yang mustahil. Mulai menunjukkan karung-karung, sebuah suara lain memecah ketegangan. Siti, biarkan mereka. Itu suara Ibu Laras. Tenang, berwibawa, namun mengandung ancaman yang jauh lebih mengerikan. Ibu Laras muncul di ambang pintu. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Permainannya belum selesai, katanya. Matanya berkilat aneh. Kalian masih punya peran yang harus dimainkan. Peran apa? Menjadi kayu bakar berikutnya untuk keabadiannya. Elara menatap Ibu Laras dengan benci dan takut. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini tentang menghentikan iblis ini sebelum ada korban lain. Tapi bagaimana caranya melawan seseorang yang mengendalikan hutan itu sendiri? Di belakang Ibu Laras, Elara melihat sekilas beberapa sosok lain bergerak di antara pepohonan. Sosok-sosok kaku dengan mata hitam kosong. Para peserta sebelumnya, mereka belum mati. Mereka telah menjadi pasukan penjaga Ibu Laras. Bonka-bonka, kayu abadi. Gudang ini bukan lagi tempat persembunyian, tapi panggung untuk babak terakhir dari drama mengerikan mereka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian penasaran dengan kelanjutan perjuangan Elara dan Raka, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apa yang akan dilakukan Elara? Apakah ada cara untuk mematahkan kutukan Ibu Laras? Tulis teori kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Di bawah selubung malam yang pekat, sebuah desa kecil tersembunyi di balik kabut tebal, menyimpan sebuah rahasia kelam. Di sini, di jantung hutan yang tak tersentuh, berdiri sebuah pohon beringin raksasa, begitu tua hingga akarnya tampak seperti tulang belulang bumi yang mencuat ke permukaan. Tapi pohon ini tidak seperti pohon lainnya. Dari kulitnya ada sekitar merah pekat, serupa darah yang tak pernah berhenti mengalir. Setiap malam bulan purnama, penduduk desa yang anehnya semuanya bisu akan berkumpul di hadapan pohon keramat ini. Mereka bergerak dalam keheningan yang serempak. Mata mereka kosong, seolah jiwa mereka telah lama pergi. Di tengah-tengah mereka, berdirilah seorang wanita yang kecantikannya seolah abadi, tak tersentuh oleh waktu. Dialah Nyi Laras, pemimpin ritual ini. Dengan pakaian tradisional yang megah, ia memimpin upacara dengan gerakan tangan yang anggun namun penuh kuasa. Diiringi alunan gamelan sumbang yang ritmenya semakin lama semakin cepat, semakin memusingkan. Suasana menjadi begitu mencekam. Para pengikutnya bergerak melingkar,
semakin liar seiring dengan musik yang menggila. Mereka bukan lagi manusia, melainkan boneka-boneka hidup yang dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Ritual ini adalah persembahan, sebuah janji yang harus ditepati. Di antara bayang-bayang pepohonan, seorang gadis bernama Elara mengamati dengan napas tertahan, didorong oleh rasa khawatir akan nasib kakaknya, Vino, yang hilang beberapa hari lalu. Ia nekat mengikuti jejak para penduduk desa hingga ke tempat terkutuk ini. Jantungnya berdebar kencang. Setiap suara ranting patah di bawah kakinya terasa seperti genderang perang. Dengan hati-hati, ia menyelinap lebih dekat, bersembunyi di balik semak belukar yang lebat, berusaha melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di pusat ritual, matanya membelalak ngeri ketika ia akhirnya melihat pemandangan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Di sana, di bawah pohon beringin yang berdarah itu, ia melihat Vino, kakaknya. Tubuhnya setengah terkubur di dalam tanah basah. Tak berdaya, akar-akar besar telah menembus perut dan dadanya tanpa ampun, melilit tubuhnya dengan erat. Akar-akar itu seolah hidup, berdenyut pelan, menyerap sari kehidupan dari tubuh Vino yang malang. Ia telah menjadi pupuk hidup bagi entitas purba yang mendiami pohon itu. Vino masih hidup. Elara bisa melihat dadanya yang naik turun dengan susah payah, tapi matanya kosong. Hanya ada keputusasaan yang tak terhingga di sana. Ia mencoba membuka mulutnya untuk berteriak, memanggil nama Elara, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya air mata darah yang mengalir dari sudut matanya, membasahi pipinya yang kotor oleh tanah. Pemandangan itu adalah puncak kengerian. Sebuah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Elara ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa membekap mulutnya sendiri, menahan tangis yang nyaris meledak. Tiba-tiba, pandangan Elara kabur, dan ia seolah terlempar ke masa lalu. Sebuah visualisasi singkat muncul di benaknya. Dalam warna sepia yang kusam, ia melihat Nyi Laras, namun dalam versi yang jauh lebih muda, berdiri di depan pohon beringin yang sama. Saat itu, pohon tersebut belum mengeluarkan getah merah. Nyi Laras muda, dengan wajah penuh ambisi dan ketakutan, sedang membuat sebuah perjanjian. Di hadapannya udara bergetar, dan suara berat yang bukan berasal dari manusia menggema di seluruh hutan. Suara itu adalah suara entitas kuno yang bersemayam di dalam pohon. Beri kami daging, kami beri kau waktu. Bisik suara itu, dingin dan tanpa emosi. Janji keabadian ditawarkan dengan harga yang mengerikan. Nyi Laras muda yang begitu takut akan penuaan dan kematian, tanpa ragu menyetujuinya. Dia bersumpah untuk terus memberi makan entitas itu dengan tersesat para pendatang atau siapapun yang malang yang berani memasuki wilayahnya. Sebagai gantinya, sang entitas memberinya kecantikan abadi dan kekuatan untuk mengendalikan penduduk desa. Merenggut suara mereka agar rahasia ini tidak pernah terbongkar. Setiap pengorbanan, seperti Vino, adalah bayaran untuk setiap tahun tambahan dalam hidupnya yang abadi. Kembali ke masa kini, Elara tersentak dari penglihatannya. Ia kini mengerti segalanya. Nyi Laras bukanlah pelindung desa, melainkan monster berwajah cantik. Para penduduk desa bukanlah pengikut setia, melainkan korban pertama yang dikutuk dalam kebisuan abadi. Dan kakaknya adalah santapan berikutnya. Kemarahan yang membara kini menggantikan rasa takut di hati Elara. Ia tidak akan lari, ia tidak akan membiarkan kakaknya mati sia. Dengan tekad yang baru ia temukan, Elara menggenggam erat sebuah belati kecil yang selalu ia bawa. Malam ini, ritual ini harus dihentikan. Malam ini, ia akan menghadapi Nyi Laras dan entitas di balik kutukan ini. Bahkan, jika itu berarti ia harus mengorbankan nyawanya sendiri di bawah tatapan kosong Vino dan tarian gila para penduduk desa. Perang antara seorang gadis pemberani dan kejahatan purba akan segera dimulai. Apakah Elara mampu menyelamatkan kakaknya dan
Raka, bangun. Kita harus pergi. Bisikku panik, matanya terbuka perlahan. Tapi itu bukan Raka yang kukenal. Sorot matanya kosong, dingin, tanpa sepatah kata pun. Tangannya mencengkeram lenganku. Tenaganya luar biasa kuat. Bukan seperti manusia biasa. Aku berteriak kesakitan saat dia mendorongku ke dinding. Di bawah cahaya bulan yang menerobos jendela, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Kulit di wajah Raka mulai retak, seperti tanah kering. Dari celah itu, bukan darah yang keluar, melainkan jaringan akar tanaman yang menggeliat. Suara berat dan serak, bukan suara Raka. Keluar dari mulutnya, "Jangan melawan berkah ini, Elara." Jantungku serasa mau copot. Aku mendorongnya sekuat tenaga dan lari. Aku tidak tahu harus kemana. Hanya berlari, menyusuri lorong-lorong pesanggerahan yang gelap dan terasa tak berujung. Di belakangku, suara langkah kaki berat Raka. Semujar, bukan hanya dia. Aku bisa mendengar suara gerakan aneh yang patah-patah, seperti boneka kayu yang rusak Siti. Dia juga sudah berubah. Jeritan non-manusia yang melengking dari mulutnya membuat bulu kuduku berdiri. Aku menoleh ke jendela, berharap bisa melompat keluar. Tapi di luar, halaman pesanggerahan sudah penuh. Seluruh penduduk desa berdiri di sana, memegang obor. Mata mereka menyala dalam gelap, mengepung tempat ini. Tidak ada jalan keluar. Napas tersengal. Aku terus berlari hingga tiba di sebuah ruangan besar. Ruang utama. Harapanku langsung sirna. Di tengah ruangan, Ilaras sudah menungguku. Wajahnya tenang, mengerikan. Senyumnya menyiratkan kemenangan. Di satu tangannya, dia memegang sebuah pisau aneh. Dari batu hitam mengkilat. Sebuah mangkuk tanah liat berisi sesuatu yang menggeliat. Tampak seperti keking-keking kecil yang terbuat dari akar. Dia menatapku lekat, seolah aku adalah sebuah mahakarya. "Kamu yang paling kuat di antara mereka semua, Elara," katanya dengan suara lembut yang menusuk. "Kamu akan menjadi inang terindah bagi kami." Aku terpojok. Raka dan Siti sudah memblokir jalan keluar di belakangku. Di depanku, Nyelaras berjalan mendekat, siap memberikan berkah terakhirnya. Ternyata aku salah. Aku pikir aku bisa melawan mereka. Dengan sisa tenaga, aku rebut obor dari tangan pengawal itu dan langsung aku lempar ke tirai terdekat. Api langsung berkobar, membuat semua orang panik. Di tengah kekacauan itu, aku lihat Raka mencoba menangkapku. Refleks, aku ambil pecahan kaca dari lantai dan menusuknya. Tapi yang keluar bukan darah merah, melainkan getah hitam pekat. Apa sebenarnya dia? Tanpa pikir panjang, aku langsung lari keluar dari pesanggerahan, menerobos hutan lebat menuju tempat mobilku diparkir. Aku harus pergi dari sini sekarang juga. Tapi aneh, jalan setapak yang tadi kulewati seolah hilang. Pohon-pohon jadi terasa asing dan menyesatkan. Aku terus berlari, napasku tersengal, sampai akhirnya aku berhenti. Tidak, ini bukan jalan keluar. Di depanku berdiri kokoh pohon beringin berdarah, tempat Vino tewas. Kenapa aku malah kembali ke sini? Rasa putus asa mulai menjalari tubuhku. Tiba-tiba dari dalam tanah akar-akar besar pohon beringin itu melesat keluar, melilit kaki dan tanganku dengan sangat kuat. Aku terangkat ke udara, tak bisa bergerak. Dari balik kabut asap sisa kebakaran, aku melihat sosok Nyelaras berjalan mendekat. Wajahnya tersenyum luas. Darahku membeku. Tidak ada yang bisa pergi, sayang. Bisik, kita semua akan kembali ke tanah. Aku hanya bisa menjerit saat akar-akar itu menarikku semakin erat ke arah pohon terkutuk itu. Beberapa bulan kemudian, di halaman Instagram milikku, sebuah postingan baru muncul. Fotonya adalah aku, tersenyum dengan wajah yang sangat cantik dan kulit yang bersinar. Tapi, kalau kau lihat lebih dekat, mataku kosong, sama seperti Siti. Lokasi yang ditandai adalah pesanggerahan teratai merah. Di bawah foto itu, ada sebuah caption bertuliskan, "Saya telah menemukan kedamaian sejati. Datanglah bergabung